Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Hari ini kita memperingati 30 tahun Saudara. Ulang tahun gereja kita. Nggak kerasa sudah 30 tahun. Mari kita akan sama-sama naikkan syukur kita, ucapan syukur kita. Tuhan berjanji Dia Allah yang menyertai hidup kita. Haleluya. Mari kita akan membuka ibadah ucapan syukur ulang tahun gereja kita ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, berterima kasih sebab Engkau begitu baik, Engkau luar biasa. 30 tahun kami melihat tangan Tuhan yang selalu ada buat kami, yang selalu mempertahankan hidup kami, yang selalu mempertahankan gereja ini. Dan Tuhan, kami melihat penyertaan Tuhan yang tidak pernah berakhir. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Itu sebabnya pagi ini Tuhan, kami mau menaikkan segala syukur, segala pujian kami, segala kehormatan, segala penyembahan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami berkata Roh Kudus, lawatlah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Penambahan kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Terdapat penambahan kasus sebanyak 3.800. kondisi saat ini membuat gereja seperti dibelenggu. Orang-orang terikat dengan ketakutan, dengan egonya, dan dengan segala macam problematika. Padahal seharusnya ini adalah waktunya kita menjangkau jiwa-jiwa. Dunia mulai mengacaukan fokus kita yang sebenarnya, fokus daripada tujuan maupun rencana Tuhan. Jangan mau kita dibelenggu oleh iblis. Kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh padam, kita tidak boleh menyerah, terus melangkah maju. Pandang Tuhan saja dan terus pandang Dia. Tuhan pasti menuntun kita. Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Jadikan Tuhan segala-galanya. Terus berjalan bersama Tuhan. Jangan takut, jangan tawar hatimu, lepaskan kekhawatiranmu. Ingat selalu akan janji Tuhan. Aku menyertaimu. Dia Allah yang berjanji, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, naikkan pujian buat Tuhan. Haleluya. Biarlah segala pujian hanya buat Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Haleluya, haleluya.
segala pujian bagimu ya Tuhan. Buat kasih-Mu Tuhan. Amin. Dengan caramu Ku telah dikabuli, dengan kuasa-Mu Ku ditinggikan. Katakan bagi Tuhan, haleluya. Katakan sebab sayang-Mu, sebab sayang, katakan sebab kuasa, sebab kuasa, sebab setia, sebab setia, sebab kasih, sebab kasih-Mu. Haleluya, sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih setia-Mu besar, tidak berkesudahan. Itu sebabnya kami mengeluh-elukan Engkau, Tuhan Yesus, yang jadi satu-satunya sumber dari segalanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Katakan jalan bersama Dia. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Amin. Oleh karena kasih-Nya
mungkin. Buat Tuhan itu sangat mungkin buat kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita minta Tuhan melawat kita lebih dari yang sudah-sudah, lebih dari waktu-waktu yang lalu. Bawa hati kita yang begitu rindu datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami lihat Tuhan, betapa Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau Allah yang setia, kasih-Mu
tidak terbatas buat kami. Terima kasih banyak. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih banyak Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Katakan lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
minta berkat sama Tuhan. Bahkan ketika ada hal yang tidak baik menurut kita, yang terjadi kepada kita, kita lupa bahwa kalau kita masih ada pun, itu masih kemurahan Tuhan. Kita mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa salahku? Tuhan, kenapa dan kenapa? Tapi hari ini, saya mau ajak kita semua, untuk kita semua ini bawa hati yang bersyukur, hati yang sederhana aja, datang sama Tuhan dan bersyukur. Katakan sama Tuhan, Tuhan, aku tahu siapa aku. Kalau aku berkata apa yang pantas buat aku, yang pantas adalah neraka dan kematian. Tapi Tuhan memberikan kepadaku ini kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan kepadaku ini kasih. Tuhan, terima kasih. Datang dengan hati yang bersyukur aja. Hati yang sederhana, seperti seorang anak kecil datang dengan sederhana. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Katakan Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kita masih punya kesehatan, kalau kita masih punya keluarga, kalau kita masih punya pekerjaan, kalau kita masih punya apa yang ada pada kita hari ini, sekalipun itu kelihatannya tidak baik. Tapi tahukah saudara, apa yang ada pada saudara itu adalah impian orang lain. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami datang dengan percaya. Kami datang dengan percaya, dengan bersyukur. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih buat korban-Mu. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kureba kasyakara lamoya nayara maya rabakase. Haleluya. Tuhan cukupkan kebutuhanku menurut kekayaannya. Tuhan cukupi keperluanku menurut kemuliaannya. Katakan Tuhan yang penuhi. Tuhan penuhi kebutuhanku menurut kekayaannya. Dengan hati yang percaya dan bersyukur. Tuhan, oh terima kasih Tuhan. Menurut kemuliaannya. Katakan Tuhan yang penuhi. Tuhan penuhi kebutuhanku menurut kekayaannya. Tuhan
yang seperti Kau. Tuhan, gak ada yang seperti Engkau Tuhan. Hati kami mengagumi Engkau, Allah yang begitu memperhatikan kami, Allah yang begitu sayang kepada kami. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Katakan, tiada seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Bolehkah sambil ulurkan tangan kita katakan, tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Katakan, kasih-Mu, kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan, air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau. Kami mengingat akan kebaikan-Mu, kasih yang selalu mengalir buat kami Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan, air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, sungguh tiada seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau. Saya undang Ibu Gembala. Yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Sungguh tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau. Katakan, seperti Kau, seperti Kau, seperti Kau, seperti Kau Tuhan. Kami mengagumi Engkau ya Tuhan. Kami punya Tuhan yang begitu baik, begitu dahsyat. Kami bersyukur
Karena Engkau selalu ada dalam kehidupan kami di sepanjang kehidupan perjalanan kami ini. Dan kami selalu melihat Engkau memimpin kami dari kasih karunia kepada kasih karunia. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan, terima kasih. Engkau kepala gereja, Engkau gembala agung atas gereja ini. Engkau yang membuka dan yang memulai pekerjaan ini. Dan Engkau berkuasa menyelesaikannya sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih kami jemaat-Mu. Kami siap menerima pesan Tuhan. Engkau sedang menjamah setiap kami. Setiap tanah yang kering sudah digemburkan, sudah dibasahi. Siap ditabur dengan benih firman Tuhan. Sehingga benih itu akan tumbuh dan berbuah. Kami haus, kami lapar akan firman Tuhan. Maka sabda Tuhan akan mengubah kami. Tuhan, firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih, sepatah kata firman Tuhan akan mengubah kehidupan kami. Jadilah kami seperti yang Kau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja Gembala Agung kita yang hadir di tengah-tengah kita. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Dia dan semua menyambutnya dan berkata, amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, shalom. Ya, saya percaya kita semua bersuka cita hari ini ya. Kita sedang merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-30. Saudara, luar biasa melihat bagaimana awal gereja ini sampai hari ini ada. Saya hanya bisa bersyukur dan saya hanya kagum saja dengan Tuhan. Tuhan, Engkau itu memang dahsyat Tuhan. Engkau memang terbukti Tuhan, luar biasa Tuhan. Dalam waktu demi waktu, tahun demi tahun dalam perjalanan banyak masalah, persoalan, tantangan, rintangan. Tetapi Tuhan kita yang kita sembah, Gembala Agung kita, Dia telah membuktikan bahwa Allah mau tidak pernah menguasainya. Amin. Amin. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan hari ini. Pesan daripada firman Tuhan, saya berdoa Tuhan, apa pesan-Mu, apa yang Engkau ingin mau Tuhan, yang Tuhan mau katakan buat gereja ini. Tuhan memberikan pesan secara khusus, yaitu aku menyertai-Mu. Katakan bersama-sama, aku menyertai-Mu. Sekali lagi, aku menyertai-Mu. Jika Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu ragu lagi Bapak Ibu Saudara. Iya, mari kita bersama-sama menerima, menyambut firman Tuhan. Dalam Ibrani 13 ayat ke-5b. Ibrani 13 ayat 5b berkata demikian. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, ini satu janji Tuhan. Dia menjamin bahwa Dia selalu bersama kita, menyertai kita di dalam segala keadaan. Dialah Jehovah Shammah, yaitu Allah yang maha hadir dalam setiap kehidupan kita. Dunia tidak gampang hari ini saudaraku ya. Tetapi satu jaminan saudaraku yang luar biasa. Yang membuat kita bisa berbesar hati. Kita bisa tetap bersuka cita saudaraku. Karena apa? Dia adalah Tuhan yang menyertai kita. Apa alasannya kita disertai Tuhan? Apa karena kita hebat, kita lebih baik? Apa karena gereja kita lebih dari yang lain saudaraku? Sekali-kali tidak saudaraku. Allah menyertai kita semuanya itu karena kasih karunia. Kita dipilih, ya, kita mendapat kasih karunia. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku, luar biasa ya, kita dipilih, dikatakan dijadikan imamat yang kudus, dipisahkan saudaraku, diambil dari gelap, dari dosa kepada terangnya yang ajaib. Kita menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Dia berkata, akulah terang itu, akulah terang dunia. Saudaraku, dikatakan di sini ada satu maksud, ada tujuan Tuhan kita dipilih saudaraku.
menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dikatakan agar kita ini dapat menggenapi rencana Tuhan dan kita boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Dia berkata demikian supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah mengambil kamu dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Ada sebuah tujuan Tuhan, Dia menyertai kita, Bapak Ibu, Saudara, ya. Jadi Tuhan menyertai kita bukan cuma supaya kita sukses, supaya kita nyaman. Tetapi ada satu panggilan, ada sebuah tujuan, yaitu menggenapi rencana Tuhan. Memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, karya salibnya yang sudah Dia kerjakan di atas kayu salib bagi kita, bagi keselamatan isi dunia ini. Yesaya 60 ayat 1 dan ayat yang kedua berkata, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudaraku, orang berkata hari ini adalah masa kegelapan. Ya, seluruh bangsa dikatakan digoncang begitu hebat. Hanya oleh karena sebuah virus yang tidak kelihatan. Saudaraku, dikatakan kegelapan sedang menutupi bumi. Kekelaman sedang menutupi bangsa-bangsa. Tetapi kabar baiknya untuk saudara dan saya yang disertai Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Dikatakan di sini, ayo bangkit dan menjadi terang. Terangmu sedang terbit, dikatakan sedang datang. Dan kemuliaannya sedang terbit atasmu. Justru di tengah kegelapan, justru di situasi yang seperti ini, yang begitu sukar, Tuhan berkata, ayo bangkit dan menjadi terang sebab terangmu ini sedang datang. Kemuliaan Tuhan sedang terbit atasmu. Seharusnya ini menjadi satu masa yang luar biasa, satu kesempatan, saudaraku. Ini adalah satu musim yang luar biasa buat kita semua, yang Tuhan sendiri sudah rancangkan. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi hari-hari ini, saudara? Pada kenyataannya berbeda. Pada kenyataannya gereja sedang dibelenggu. Dibelenggu dengan apa? Dibelenggu dengan ketakutan, dibelenggu dengan intimidasi, dibelenggu dengan rasa ego, dibelenggu dengan segala macam problem, kekecewaan, tekanan, stres. Jadi kehidupan ini hanya berjuang untuk apa? Cari makan, bekerja, makan, tidur. Bekerja, makan, tidur. Dan kita sedang dibelenggu dalam satu situasi keadaan kecewa, depresi, tertekan, penuh dengan masalah, penuh dengan ketakutan. Sehingga apa yang menjadi tujuan Tuhan, rencana Tuhan, agar kita menjadi terang, menjadi jawaban, agar kita bersinar di tengah kegelapan ini. Saudaraku, itu belum terwujud. Tapi kabar baik ini, mari kita terima Bapak Ibu Saudaraku. Saya percaya sementara saudara mendengar firman Tuhan ini, maka semua belenggu-belenggu ini dilepaskan oleh Tuhan. Amin, amin, dilepaskan oleh Tuhan. Kita tahu ini satu momen yang luar biasa, satu kesempatan yang luar biasa. Dikatakan sebab kemuliaan Tuhan sedang terbit atas kita. Tuhan sedang ingin menyatakan kemuliaan atas setiap kita anak-anaknya. Untuk kita bisa menjadi terang, saudaraku. Kita bisa memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah situasi yang penuh dengan kegelapan ini. Saudara, mari bersama-sama kita menerima ini menjadi satu remah buat kita. Apa saudaraku dampaknya kalau Tuhan menyertai kita? Yang pertama saudaraku, Tuhan menyertai kita, ada sebuah dampak. Kita berubah, yang takut kita menjadi berani. Kita mau berjalan dengan iman saudaraku. Hari-hari yang sukar tidak selesai kalau kita dibelenggu dengan ketakutan, dengan kekecewaan, dengan stres. Kita mau andalkan apa saudaraku? Tetapi hari-hari ini hanya kita mau berjalan dengan percaya, berjalan dengan berani. Karena Tuhan yang menyertai kita. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6,
Bicara di situ tentang seorang yang bernama Gideon, yang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, diutus Tuhan untuk apa? Membebaskan bangsanya dari cengkeraman orang Midian. Hari itu Gideon sedang mengalami satu tekanan yang begitu hebat. Sebuah trauma yang luar biasa. Rasa takut yang sedang dihantui. Dia bekerja dengan penuh rasa takut. Saudaraku, dikatakan dia sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Karena dia sedang bersembunyi dari orang Midian, dari musuh. Tetapi firman Tuhan berkata kepada Gideon, Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan berkata kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini. Kekuatan yang apa saudaraku? Yaitu aku menyertaimu. Ya, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? 15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian sampai habis. Saudaraku, Gideon tidak hanya mengalami rasa takut, tapi dia mengalami trauma. Bagaimana musuh itu saudaraku kalau datang menjarah habis. Mereka tidak berdaya, mereka miskin, melarat, tertekan hidupnya saudaraku. Hari ini ada banyak orang sedang dicengkram dengan rasa ketakutan, dengan semua rasa depresi, trauma saudaraku. Apa yang kita dengar saudaraku membuat kita menjadi trauma. Hari ini saudaraku Tuhan berkata kepada Gideon seperti Tuhan juga berkata kepada kita hari ini. Bahwa aku menyertai engkau. Ada satu tugas, ada satu panggilan yang luar biasa saudaraku untuk kita semuanya. Gideon yang sedang takut itu tadi dikatakan, aku menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Seorang yang penakut, seorang yang sedang trauma, depresi, rendah diri. Aku ini, siapa Tuhan aku ini? Kaumku kaum yang paling kecil, aku ini juga anak bontot, anak yang paling muda. Aku ini gak pernah mimpin, aku gak pernah bisa lakukan tugas itu tuh gak mungkin Tuhan. Tapi Tuhan berkata, pergilah dengan kekuatanmu ini, yaitu aku menyertai engkau. Bebaskan bangsamu dari cengkeraman orang Midian, engkau akan mengalahkan sampai habis. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini Tuhan memanggil saudara dan saya. Ayo kita sekarang bangkit, waktunya ada satu panggilan yang luar biasa. Gideon yang takut menjadi berani. Hari ini saya percaya semua belenggu-belenggu ketakutan sudah rontok keluar saudaraku. Dilepaskan dan kita akan bangkit sebagai Gideon-Gideon yang disertai oleh Tuhan. Yaitu pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Amin, amin. Katakan amin yang keras Bapak Ibu Saudara. Saudara adalah pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Amin, amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Lalu seorang pribadi, Musa. Ya, Musa ini juga dipanggil oleh Tuhan. Ya, ketika dia menggembalakan kambing, domba, yitro. 40 tahun dia sudah menggembalakan itu pekerjaan yang biasa saudara dia lakukan. Dia umur 80 tahun udah nyaman dengan pekerjaannya seperti itu. Tapi Tuhan memanggil Musa, saudaraku, untuk apa? Membebaskan umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tuhan ingin supaya Musa ini memimpin, dia dipilih oleh Tuhan. Keluaran pasal yang ketiga,
ayat yang ke-10 sampai 12. Jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Keluaran 4 ayat 10 sampai 12. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Saudara, Musa pun ketika dia dipanggil oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, dia berkata, Tuhan ini kayaknya salah milih. Mestinya bukan aku, kalau kakakku pandai bicara, tapi kalau aku ini dari dulu sampai hari ini Tuhan memanggil, aku ini orang yang dikatakan berat lidah dan berat mulut. Ngomong itu susah. Kalau udah ketemu orang udah semuanya blank, gak bisa ngomong. Tapi Tuhan suruh, tapi Tuhan berkata, siapa yang buat mulut? Siapa yang buat orang bisu atau berbicara? Siapa yang orang bisa buat orang buta atau melihat? Bukankah aku Tuhan? Tuhan berkata, aku menyertai lidahmu. Apa yang menjadi kelemahanmu? Apa yang menjadi kekuranganmu? Kalau itu disertai Tuhan, lidahmu, mulutmu dikatakan akan sangat berkuasa dengan luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, apa yang sukar bagi Tuhan kalau Tuhan menyertai kita? Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, kita mungkin hari ini kita ragu. Kita datang saja mungkin dengan was-was. Apalagi kita melayani dengan was-was. Saudaraku dikasih Tuhan. Jika Tuhan menyertai kita saudaraku, kita akan melakukan bersama-sama dengan Tuhan perkara-perkara saudaraku yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Oleh sebab itu saya percaya hari ini saudaraku, apapun yang menjadi kelemahan kita, jangan melihat kekurangan kita, jangan melihat kelemahan kita, tapi kita melihat siapa yang menyertai kita. Dia Tuhan yang berkuasa, dia sanggup melakukan segala perkara. Dia ada menyertai kita. Dia bersama kita, dia mengutus kita. Kepada para murid dikatakan saudaraku, Tuhan berkata, amanat agung, beritakan Injil ke seluruh bumi. Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Tapi mereka menghadapi tantangan memberitakan Injil. Sebab itu mereka juga berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, berikan kami keberanian memberitakan Injil. Ulurkan tanganmu dan lakukan mujizat-mujizat. Lalu dikatakan goyanglah tempat itu dan Roh Kudus turun. Roh Kudus turun dikatakan membuat mereka berubah. Maka mereka dikatakan mereka memberitakan Injil dengan keberanian dan disertai dengan tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Memberikan kita keberanian, beriman, berjalan maju. Kalau saudara takut, bisnis pun saudara takut. Saudaraku, saudara akan takut dengan perubahan. Saudara hanya menyesal, saudara hanya kecewa, hanya merenungi nasib. Tapi hari ini apapun yang menjadi masalah kita, saudaraku dikasih Tuhan, kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Jadilah berani, berjalanlah dengan iman dan percaya. Yang kedua, Tuhan menyertai kita agar kita menggenapi rencananya. Saudaraku dikasih Tuhan, Gideon dikatakan yang takut tadi saudaraku ya. Dia menjadi seorang pahlawan bagi bangsa. Dia menjadi seorang pemimpin yang membebaskan bangsanya dari cengkeraman musuh. Musa seorang gembala kambing domba. 40 tahun kerja sama Yitro. Saudaraku dikasih Tuhan. Dia cuman itu yang dia lakukan. Tetapi ketika Tuhan menyertai, Musa menggenapi rencana Allah yang sudah dinubuatkan, yang sudah disiapkan Allah. Bahkan sejak Musa lahir, dia akan dibunuh tapi diselamatkan, diambil putri Firaun.
saudaraku dikasih Tuhan, tapi dia sempat lari, saudaraku, dan dia ke rumah Yitro, dan di sanalah, saudaraku, dia mengembalakan kambing domba. Hari ini Tuhan memanggil kembali Musa. Musa, lakukan tugas yang penting, selamatkan umat pilihan ini dari Mesir, dari tanah perbudakan itu. Dan Musa melakukan, Musa menjadi pemimpin besar. Hari ini tidak pernah habis yang terus dibicarakan di Alkitab. Menjadi sebuah contoh bagi kita betapa luar biasa Tuhan mengasihi umat pilihan. Dan Musa luar biasa berhasil membawa umat pilihan ini keluar dari Mesir. Demikian juga saudaraku dengan para murid ini. Saudara, kalau saudara baca di sana, para murid ini melakukan banyak mujizat yang luar biasa saudaraku. Bahkan dikatakan ketika para murid ini memberitakan firman, begitu banyak orang-orang saudaraku, mereka percaya kepada Tuhan. Saudara baca dalam Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai 30. Saudara dikasih Tuhan, di situ mereka ini melakukan hal-hal yang luar biasa saudaraku, sehingga banyak jiwa-jiwa ini diselamatkan. Saudaraku, ada satu panggilan penting hari ini, saudaraku, bahwa ada orang-orang yang sedang menunggu saudara. Ada orang-orang yang sedang membutuhkan saudara. Ada satu panggilan kudus, satu panggilan yang luar biasa. Pergi dan memberitakan kabar baik, memberitakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar, tentang karya salibnya. Saudaraku, ini perlu diberitakan dan dunia sedang menunggu saudara dan saya untuk bersinar menjadi jawaban di tengah kegelapan ini. Dan dikatakan di sini yang ketiga saudaraku, Allah menyertai kita saudaraku agar kita berjalan dalam kemustahilan. Ini sebuah dampak saudaraku. Jika Allah menyertai kita, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang mustahil untuk dilakukan manusia, itu tidak mustahil bagi Allah. Karena yang mengerjakan bukan manusia, bukan yang disertai. Yang mengerjakan adalah yang menyertai kita. Sebab itu, mari kita saudaraku melihat apa yang sudah dilakukan para murid ini. Sampai dikatakan Petrus ini seorang nelayan. Ya, ketika dia memberitakan Injil, para murid ini dikatakan orang-orang sakit, orang-orang yang mereka dirasuk setan, mereka dilepaskan. Bahkan bayangannya Petrus saja kalau dia jalan, saudaraku, bayangannya aja menyembuhkan. Bayangan siapa yang bisa menyembuhkan orang, saudaraku? Bayangannya siapa yang bisa membuat orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, yang buta bisa melihat? Kalau bukan bayangannya Yesus sendiri yang menyertai Petrus, amin, amin. Apakah saudara percaya, saudara disertai Tuhan, saudara punya kuasa yang luar biasa. Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman, kamu akan melakukan mujizat-mujizat, tanda-tanda heran saudaraku. Karena ditentukan bukan siapa kita, tetapi yang menyertai kita, dialah yang melakukan hal-hal yang mustahil, hal-hal yang tidak mungkin. Musa melakukan begitu banyak mujizat saudaraku. Tidak pernah mimpi dia melakukan itu. Saudaraku, tapi siapa yang melakukan? Semua Tuhan, laut terbelah. Saudaraku, gunung batu dipukul memancar air. Dan begitu banyak perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan sudah lakukan. Hal-hal yang ganjil Tuhan kerjakan. Lewat siapa? Lewat pribadi seorang Musa. Yang tidak percaya diri tadinya, saudaraku, yang tidak pandai bicara, yang takut saudaraku untuk terima mandat Tuhan ini. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, saya juga percaya hari ini Tuhan sedang bangkitkan Musa-Musa yang sedang diutus. Oh, kita percaya di tempat ini adalah para rasul-rasul Allah yang diutus keluar menjadi jawaban di tengah kegelapan ini. Saudaraku, engkau adalah pahlawan, engkau adalah pembebas, engkau bisa membawa keselamatan. Jangan selamat cuma untuk diri kita. Ini adalah kesempatan. Saya bangun tidur, saya bersyukur Tuhan, aku sehat, aku masih bernafas, aku ingin melakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Apakah saudara juga berpikir sama? Atau saudara berpikir hari ini cari uang?
nanti makan di mana. Hati-hati, jangan ke sana, jangan ke sini. Udah mikir diri sendiri, problem demi problem yang dipikirkan. Atau kita sedang memikirkan jiwa-jiwa. Masihkah itu menyala di hati saudara? Masihkah itu ada, saudaraku? Ataukah saudara mengizinkan keadaan dunia ini sekarang ini membelenggu saudara, membunuh roh saudara secara perlahan-lahan roh saudara mati di sana, saudaraku. Api itu mulai padam, saudaraku. Gairah melayani sudah tidak ada lagi, semuanya rontok, saudara. Jangan pernah izinkan masa pandemi ini. Jangan pernah izinkan, saudaraku, dunia ini sedang membelenggu saudara. Hari ini saya percaya firman Tuhan berkuasa membebaskan saudara, mengubah hidup saudara. Aku berkata saat ini juga, engkau bangkit, saudaraku. Bangkit dari setiap keadaan kita. Kita menyala kembali untuk Tuhan. Kita membawa berita Injil. Biar api kasih, api misi terus boleh menyala. Sampai dia datang lagi menjemput kita, didapati kita hamba yang setia. Jangan izinkan kita masih hidup, tapi roh kita sudah mati. Untuk apa, saudaraku? Tapi kalau engkau masih hidup, karena Tuhan masih punya tujuan, karena Tuhan masih punya rencana, lakukan sesuatu buat Tuhan. Lakukan sesuatu buat jiwa-jiwa. Dunia sedang membutuhkan saudara, sedang menunggu saudara. Tampillah sebagai terang, sebab kemuliaan Tuhan nyata atasmu. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menyertai kita agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kita jadi berkat, kita jadi terang. Terang itu tidak sembunyi, terang itu hadir di kegelapan. Supaya apa? Yang gelap menjadi terang. Tapi banyak terang itu saat ini sedang bersembunyi. Terang harus bersinar keluar di tengah dunia ini. Haleluya. Saya percaya apa yang Tuhan buatkan buat gereja ini, apa yang selalu saya lihat dari musim ke musim, dari tahun ke tahun, saya selalu melihat gereja ini seperti lumbung Yusuf. Gereja yang selalu diberkati, gereja yang selalu menjadi berkat, tidak akan pernah habis, tidak akan pernah berkurang, saudaraku. Semakin menjadi berkat, semakin diberkati, karena lumbung-lumbungnya selalu terisi penuh. Saudara, hari ini ada banyak orang menjadi egois, mementingkan diri sendiri. Mencari cadangan untuk masa depan di masa sukar. Saudara percaya, saudara kita bisa mengalami musim masa sukar. Tapi kalau Tuhan menyertai kita, kita ini orang yang dibedakan. Kita harus percaya itu, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kamu hanya percaya apa yang dunia katakan, saudara akan menjadi sama dengan dunia. Tapi kalau saudara percaya apa yang firman Tuhan katakan, saudara akan berbeda. Apa yang terjadi dengan Yusuf yang disertai oleh Tuhan. Orang boleh lakukan apa saja. Saudara-saudaranya membuang Yusuf ke sumur. Di sumur dia disertai Tuhan. Dijual jadi budak ke Mesir. Di Mesir jadi budak pun dia disertai Tuhan. Dia jadi kesayangan daripada Potifar. Diberi kuasa atas semua pekerjaan dan kekuasaannya. Difitnah orang, masuk di penjara. Masuk di penjara juga karena disertai Tuhan. Jangan kita pikir kalau kita disertai Tuhan semua nyaman, semua enak, sukacita, hura-hura, makan-makan. Itu disertai Tuhan. Saudaraku, kita disertai Tuhan. Kita sering kali menghadapi cobaan, tantangan, rintangan. Tetapi cobaan, tantangan, rintangan, sumur tidak membunuh Yusuf. Dia pergi menjadi budak di Mesir pun, saudaraku, dia tetap diangkat oleh Tuhan menjadi yang istimewa. Difitnah, masuk penjara, disertai Tuhan masuk penjara.
Tapi di penjara tidak kehilangan sukacita. Dia selalu manis sikapnya. Responnya selalu manis. Jadi berkat di penjara, di rumah Potifar selalu jadi berkat. Pikirannya selalu pengen jadi berkat. Orang yang disertai Tuhan dia tahu kehidupannya. Kalau masalah datang dia tidak kecewa, tidak kepahitan. Tapi orang berkata ingin disertai Tuhan, hatinya penuh dengan kepahitan, kekecewaan. Saudaraku dikasih Tuhan, Yusuf tidak pernah izinkan apapun yang dilakukan orang mengubah visinya, mengubah fokusnya. Dia percaya kalau aku di sumur aja aku tidak mati karena aku disertai Tuhan. Jadi budak gak masalah, aku tetap disertai Tuhan. Berjalan bersama Tuhan selalu manise, selalu ada sukacita. Saudaraku, difitnah, gak mengasihani diri. Gak apa-apa, aku disertai Tuhan kok. Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan melihat hati Yusuf. Saudaraku, oleh sebab itu dikatakan Yusuf ini diberikan kuasa di Mesir. Saudaraku, ketika dikatakan musim masa kelaparan datang, Yusuf telah membangun lumbung-lumbung. Diisi penuh dengan bahan makanan, 7 tahun kelimpahan. Dan terjadi datang masa musim 7 tahun kelaparan. Yusuf sudah siap jadi berkat. Yusuf sudah siap jadi jawaban. Dia tahu musim kelaparan datang. Saudaraku dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Setelah 2 tahun, maka dikatakan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir cari makanan. Karena mendengar di Mesir ada makanan. Dan apa yang terjadi saudaraku? Ketika dia menghadap Yusuf, Yusuf tahu itu saudara-saudaranya. Mungkin kalau itu saudara atau saya berkata begini, nah ini kesempatan kita balas dendam. Dulu apa yang kau lakukan buat saya? Tetapi ternyata Yusuf tidak sama dengan kita. Apa yang dilakukan Yusuf saudaraku dalam hatinya saudaraku? Dia tidak mengingat semua kejahatan, kesalahan. Apa yang dia katakan dalam Kejadian 45. Mulai ayat 4 dikatakan begini. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan di negeri. Dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak dan menuai. Maka dikatakan Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudaraku dikasih Tuhan, Yusuf mengatakan, udah enggak usah nyesel. Kamu enggak usah kecewa apa yang kamu lakukan dulu. Itu bukan kamu kok. Itu Tuhan. Tuhan yang menyertai aku. Tuhan yang membawa aku ke sini lebih dulu untuk memelihara kamu. Saudaraku dikasih Tuhan, betapa hatinya luar biasa. Adakah di sini Yusuf? Hatinya begitu lembut. Mudah dibentuk, diproses Tuhan. Gak kepahitan, gak kecewa. Gak ada rasa balas dendam. Adakah saudara kalau disolimi orang, dijahati orang. Saudara berpikir, kapan waktu saya diberkati. Saya ada kesempatan Tuhan, saya kepingin memberkati dia. Atau saudara berpikir tentang kecelakaan orang itu. Atau pikir yang buruk tentang orang itu. Saudaraku dikasih Tuhan, orang yang disertai Tuhan, dia selalu tidak akan pernah cari kambing hitam. Dia tidak akan pernah menyalahkan siapapun juga. Segala kejadian yang dialami, semua karena Tuhan. Semua Tuhan izinkan. Semua karena Tuhan menyertai kita. Sampai kepada satu tempat di situ dikatakan pada akhirnya. Saudaraku,
dia diangkat menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir dan menjadi berkat. Saya percaya gereja Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang suka menjadi berkat. Amin, amin. Saudara, seperti lumbung Yusuf diberkati dan menjadi berkat. Diberkati dan menjadi berkat. Diberkati dan jadi berkat. Tidak orang cari uang simpen, cari uang simpen. Tuhan berkati saya Tuhan, buat apa kamu tiap hari kok minta berkat terus? Saudara gak berpikir begini, Tuhan saya kepengen berkati dia, berkati saya Tuhan. Saya pengen berkat, jadi berkat. Untuk pekerjaanmu, saya pengen jadi berkat untuk keluarga saya. Saya pengen jadi berkat untuk kota ini. Saudaraku dikasih Tuhan, milikilah hati yang baik. Tuhan menyertai kita. Dan ayat yang terakhir, kita akan baca bersama Yesaya 41 ayat 10. Saya mengundang song leader, singer, para pemain musik. Yesaya 41 ayat ke-10. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya, Bapak Ibu saudaraku, mari saudaraku, di sini saya berkata firman Tuhan membuat kita menjadi berani dan beriman berjalan dengan Tuhan. Yang kedua, kita akan menggenapi setiap rencana Tuhan. Jadi kita tidak mati sia-sia, saudaraku ya, dikasih Tuhan. Hari-hari yang seperti ini adalah hari-hari yang penting. Hidup buat Tuhan, hidup jadi berkat, saudaraku. Dan kita akan berjalan dalam kemustahilan. Hal yang ajaib akan Tuhan nyatakan. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu atas kami semuanya. Hari ini kami mendengar firman-Mu dan firman-Mu mengubah kami. Bersama-Mu kami lakukan perkara besar. Tidak ada seorang pun kami yang gagal dalam rencana Tuhan. Tapi kami semua akan mengenapi rencana Tuhan. Kami siap bersinar di tengah dunia ini. Kami siap menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah dunia ini. Sampai Engkau datang kembali, Engkau menjemput kami, Engkau mendapati kami setia, Engkau mendapati kami tetap bekerja, Engkau mendapati kami tetap menyala, ya Tuhan. Tidak ada seorang pun yang padam, tetapi kami mau Tuhan menyiapkan diri kami, menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ingin mempersembahkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus keselamatan sampai ke ujung bumi. Terima kasih, ini kami anak-anak-Mu. Apapun situasi keadaan kami, Tuhan kami percaya. Tuhan siap lakukan perkara besar dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebuah gereja yang megah dan besar di kota ini berdiri hanya karena anugerah Tuhan. Dan tidak terasa, sudah 30 tahun Tuhan memberkati gerejanya. Begitu banyak yang telah dilakukan bagi jemaat dan sesama. Mencoba terus menjadi berkat, bahkan sampai ke pulau-pulau. Tapi, apakah yang hari ini ada itu karena mudahnya perjuangan? Gereja ini diawali dari sebuah persekutuan yang namanya Husana yang berdiri di tahun 1987. Dan pada akhirnya kami bergumul, kami berdoa semua pengurus persekutuan selama 3 bulan, dan Tuhan menyatakan pimpinannya untuk membuat sebuah gereja. Sampai hari ini gereja sudah berjalan selama 30 tahun. Banyak perjuangan, suka duka, tantangan yang luar biasa yang kami hadapi pada waktu membuka gereja ini. Tetapi saya percaya, kami semua sepakat, kami yakin jika Tuhan yang membuka, tidak ada yang sanggup untuk menutupnya. Jadi kami terus dengan penuh semangat, kami tetap fokus bekerja untuk menjalankan pelayanan dari gereja ini. Ketika Tuhan mempercayakan pelayanan ini untuk diteruskan, maka Ia juga akan memberikan orang-orang yang siap untuk berjalan bersamanya. Mereka terpanggil untuk ikut dalam perjuangan berdirinya Gereja Bethany Blora. Sampai pada akhirnya tahun 2001, kita membangun gedung gereja ini. Dimulai dari panggilan dan perintah Tuhan, maka dimulailah rencana besar ini. Kekuatan kami terbatas, tapi di dalam keterbatasan itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Pada waktu membangun gereja ini, Tuhan sudah memberikan pernyataan bahwa kita membangun gereja yang besar, ada menaranya, untuk melihat seluruh kota Blora ini, untuk menjadi penjaga bagi kota Blora ini. Kami berbicara dengan seorang arsitek ya, dia datang. Saya hanya bercerita saja, saya berdoa dan saya bercerita tentang pernyataan yang Tuhan berikan, itu gambaran gereja yang saya lihat pada waktu itu. Dan satu hal yang sangat luar biasa, arsitek ini bisa menangkap cerita saya, mimpi yang Tuhan berikan itu tepat seperti mimpi itu, dia bisa menggambar. 2010 adalah momen awal Gereja Bethany Blora masuk dalam pergerakan Allah yang baru, yaitu pelayanan misi khususnya ke NTT. Tuhan membawa gereja ini untuk melakukan misi ke NTT. Dimulai dari almarhum Bapak Gembala Budiono dan Ibu Esther,
kemudian terus berkembang sampai akhirnya pelayanan ini dilakukan secara tim. Dan sampai hari ini kita telah keliling NTT, bahkan dari pulau ke pulau. Nah, kami melihat betapa kita ini sedang dipimpin Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus yang sangat luar biasa. Dia telah membawa gereja ini terus bergerak, terus berdampak untuk menjadi berkat, menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya. Ya, 2020 adalah tahun spesial bagi kita. 30 tahun sudah Ia menyertai gerejanya dan akan tetap demikian sampai Tuhan datang. Saya percaya di ulang tahun gereja kita yang ke-30 ini, kita melihat sesuatu yang besar Tuhan sedang siapkan buat gereja ini. Tuhan sedang mencurahkan api kuasa buat gereja ini, menjangkau lebih banyak jiwa. Kita tidak akan pernah dibatasi dalam segala musim apapun, karena Tuhan berkata, Aku yang menyertaimu. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita jangan takut, kita jangan khawatir, karena penyertaan Tuhan itulah yang menentukan segala sesuatunya. Dia bersama-sama dengan kita. Dia sedang membawa gereja ini pada satu pergerakan yang baru, gereja yang menyembuhkan, gereja yang akan terus bergerak menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Dengan kasih Tuhan, dengan kuasa Tuhan, kita akan bergerak. Mari bangkit gereja Tuhan, mari kita bersemangat, terima api kuasa, terima urapannya, dan kita akan terus bekerja. Dan Dia Raja Allah boleh ditegakkan di kota kita, di bangsa kita. Dia boleh datang kembali, kita boleh persembahkan jiwa-jiwa bagi Dia. Kita tidak akan takut menghadapi kenyataan. Kita tidak akan lari dari pergumulan. Kita akan maju menerjang fakta yang ada, karena kita tahu bersama bahwa Allah ada di pihak kita. Tuhan menyertai.
akan nyanyikan sama-sama happy birthday buat kita semua. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to us kali ya. To us. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekali lagi yang benar. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ibu Gembala akan meniup lilin sebagai wakil dari kita semua, meniup lilin 30 tahun. Artinya gini, kita percaya penuh bahwa Tuhan itu menggenapi janjinya buat kita. Dia menyertai, dia membangkitkan kita. Amin saudara, haleluya. Silakan Ibu Gembala, mungkin face shieldnya dilepas dulu supaya bisa. Ya. Hitung dulu ya saudara ya. 1, 2, 3. Kita kasih tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Mari kita akan sama-sama berdoa buat ulang tahun gereja kita. Saya minta Bapak Lukas untuk berdoa buat kita semua. Cek. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa, kita naikkan ucapan syukur kita bahwasanya Tuhan itu baik dan sampai selama-lamanya kasih setianya dalam hidup kita. Amin saudara. Yuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa ribuan ucapan syukur kami ini tidak akan pernah bisa menggambarkan akan kasih-Mu Tuhan. Dan jika hari ini kami merayakan 30 tahun pelayanan ini Tuhan, kami sadar bahwa ini bukan tentang kami. 30 tahun ini adalah tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan telah menyertai kami. Engkau telah menjadi perisai kami. Engkau telah menjadi gunung batu kami. Tuhan yang menjadi penjaga kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah tertidur. Engkau Tuhan yang tidak pernah terlelap dalam hidup kami. 30 tahun Tuhan, kami telah melalui banyak musim. Musim yang baik, musim yang buruk, musim semi, musim gugur. Ada di mana saat-saat bahkan kami ini mengalami badai dan kegelapan. Tapi kami tahu pasti bahwa tidak sedetik pun tangan-Mu lepas dalam hidup kami. Engkau yang selalu menggandeng kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab siapakah kami ini Tuhan, sehingga Tuhan mau jalan bersama kami. Kami tahu Tuhan mungkin bisa berjalan jauh lebih cepat. Kau bisa berjalan jauh Tuhan, tapi Engkau Tuhan memilih berjalan lambat. Engkau berjalan dengan sabar, menggandeng tangan kami. Bahkan ada saat-saat di mana kami ini jatuh. Tuhan, Engkaulah yang menolong kami. Engkau menggandeng kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Buat semua kasih karunia-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, apa yang kami persembahkan semuanya ini tidak pernah sebanding dengan kasih setia-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kalau hari ini kami merayakan 30 tahun ini Tuhan, kami hanya bisa mengucap syukur dan berkata, terima kasih Tuhan. Mari saudara sama-sama kita katakan terima kasih saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, bahwa sampai selama-lamanya Engkau baik. Mari kita berikan sorak-sorai Bapak Ibu Saudara. Katakan Tuhan Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin. Mari sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom, kami dari Gereja Betani Cepu. Dari Gereja Betani Banyutowo. Kami dari Gereja Betani Kasih Karunia Juwana. Kami dari Gereja Betani Kuhung. Kami wanita Betani Indonesia Flora. Kami Sekolah Minggu Pahlawan Tua. Hai. Kami dari FOG. Kami dari Persekutuan Doa Philadelphia Unisur. Kami dari Persekutuan Doa Philadelphia Poeneno. Kami dari Rumah Doa Immanuel. Kami dari Persekutuan Doa Manta Ene Uni. Kami dari Persekutuan Doa Nasaret Naid. Kami dari Persekutuan Doa Sesawi Tapak. Kami dari Persekutuan Doa Tubuh Kristus. Buat Gereja Betani Flora ayat 30. Kita tuntaskan amanat agung yang Yesus berikan. Jalan dalam kasih karunia dan selamatkan jiwa berapapun harganya. Bersama kita melangkah, melakukan perkara yang besar dan tidak takut tantangan. Tuhan menyertai. Tuhan Yesus menyertai. Tuhan menyertai. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, nanti jam 10 akan ada sekolah minggu dengan Zoom. Nah, Bapak Ibu yang ingin mendapatkan link dari Zoom sekolah minggu hari ini, Bapak Ibu dapat menghubungi Bapak Ade atau admin Gereja Betani Blora. Kemudian yang kedua ada donor darah Bapak Ibu. Akan diadakan tanggal berapa Bu? Hari Sabtu tanggal 14. Jadi saudara yang bisa dimohon untuk Bapak Ibu dapat mengikuti acara ini donor darah ya saudara. Untuk hari Sabtu tanggal 14 November jam 9 pagi. Saudara yang bisa mengikuti dapat mendaftarkan diri pada admin Gereja Betani atau saudara dapat mendaftar di Gembala FA-nya masing-masing. Begitu, mari kita akan sama-sama tutup doa, tapi sebentar saudara, nanti setelah kita selesai tutup doa, saudara silakan untuk langsung duduk kembali karena segala sesuatu akan dibagikan di tempat duduk, saudara baru bisa meninggalkan setelah saudara mendapatkannya. Jadi kita bergantian keluarnya, gitu ya saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita tutup acara hari ini. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau
saudara tadi dapat minyak urapan ya. Ini minyak urapan ya Bapak Ibu, ini bukan minuman ini. Saudara bisa ambil minyak urapan saudara. Kita akan pulang ya. Tuhan memberikan kepada kita minyak urapan. Saudaraku, ini minyak biasa. Tetapi Tuhan yang sudah membubuhkan berkat urapan Tuhan untuk kita melakukan mujizat-mujizat. Bukan karena minyaknya, karena di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Amin, amin. Kita akan menyebutkan nama-nama Jehovah, saudara ya. Bisa dibuka di multi ya. Kita mau angkat ini minyak kita. Nanti saudaraku, kalau saya mengatakan yang menyertai kita, kita katakan Jehovah Nisi, Tuhan adalah panjiku, ya. Yang menyertai kita, Jehovah Rafa, Tuhan akan menyembuhkan. Saudara ya, seperti itu ya. Ayo dipraktekkan sedikit dulu ya. Yang menyertai kita, Jehovah Nisi, Tuhan adalah panjiku. Yang menyertai kita, Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Yang menyertai kita, Jehovah Jireh, Tuhan akan mencukupkan. Yang menyertai kita, Jehovah Sebaot, Tuhanlah bala tentara. Yang menyertai kita, Jehovah Mikadesken, Tuhanlah yang menyucikan. Yang menyertai kita, Jehovah Sama, Tuhan Maha Hadir. Haleluya, haleluya. Kami pulang bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau yang berjanji menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Biarlah jemaat Tuhan pulang dengan damai sejahtera, pulang dengan sukacita yang besar, pulang dengan pengurapan yang baru, roh yang membangkitkan, roh yang menyala-nyala, pulang menjadi terang, menjadi berkat dimanapun engkau berada. Kabar baik diberitakan, tanda-tanda mujizat terjadi. Hidupmu diberkati dengan berkelimpahan, sebab engkau telah ditetapkan Tuhan menjadi berkat. Itulah takdirmu, engkau menjadi terang dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata atasmu. Terima kasih, kita bersyukur, ayo sebentar bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami akan pergi, kami diutus, kami akan melakukan perkara besar, menggenapi rencanamu. Terima kasih. Semua yang siap disertai Tuhan,